Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang kami hormati, sehubungan dengan aduan saya selama ini kepada Kementerian LHK Pusat baik Gakum dan seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di pusat maupun di daerah. Sejak tahun 2018 saya telah melaporkan kepada daerah atas kerusakan hutan yang mana pada saat ini telah terjadi di daerah Bondowoso. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Presiden, apakah Bapak Presiden sudah mendengar berita ini? Masalah longsornya gunung, longsornya hutan yang mana telah dirusak atas pembiaran perhutani yang selama ini. Saya sedih mendengar kemarin telah diterjang kembali daerah-daerah di Bondowoso, khususnya atas kerusakan hutan itu. Saya sangat pedih Pak, ini saya siarkan langsung. Maka dari itu saya Rahmanto telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden, surat yang terakhir tepatnya pada bulan Januari, tanggal 6 Januari 2020 saya mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk menghentikan para perambah hutan, perusak hutan yang mana dengan tim-tim LHK hanya dicek di lapangan Pak, juga Gakum, tapi tidak ada penegakan hukum Pak Presiden. Rahmanto, nama saya Rahmanto, lahir di Bondowoso pada tanggal 10 Oktober tahun 1974. Saya merasa tersentuh Pak dengan penderitaan rakyat yang selama ini oleh perhutani atas kebiadaban perhutani dan oknum-oknum perhutani. Karena apa? Perhutani selama ini dengan adanya pengelolaan hutan itulah dari dulu demikian. Apa? Rakyat kecil Pak yang kita pikirkan dampak dan kerugiannya Pak. Betapa menderitanya. Maka dari itu saya ingin bertanya kepada Bapak Presiden, seorang cacat semacam saya apakah tidak mempunyai hak Pak Presiden untuk melaporkan kasus ini, untuk mengadukan kasus ini kepada Bapak Presiden? Nyawa ini Bapak Presiden yang saya taruhkan. Mengapa saya katakan ini semua nyawa Bapak Presiden? Ini ancaman besar bagi saya, orang-orang yang telah saya laporkan, oknum-oknum, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ancaman besar, tapi saya rela Bapak Presiden. Maka dari itu saya minta perhatian. Kebetulannya Bapak Presiden, permasalahan ini tuntaskan Bapak, permasalahan ini. Ini bukan untuk kepentingan pribadi saya Pak, bukan saya ingin dibelasi oleh Bapak Presiden, tidak. Tapi perhatikan rakyat ini Pak, rakyat kecil di bawah. Contoh Pak, banjir bandang sudah menerjang kembali kemarin. Betapa menderitanya beliau. Kalau ini terus dibiarkan, mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa daerah kami? Sampai terakhir kepala BKBH-nya saya suruh menghentikan, tapi iya aja. Ini bukti SMS-nya di saya. Dia SMS ke saya, siap perintahkan personel untuk menghentikan perambah. Hutan lindung sudah tambah hancur Pak, alih fungsi, bukan hutan kembali tapi jadi hutan produksi. Sama dengan ini. Mengapa ini menerjang di Sempol Belawan ini Pak? Karena apa? Pembiaran perhutani. Sudah tahu hutan itu cemara, dibabat, dijadikan perkebunan, perhutani biarkan. Siapa yang salah Pak? Perhutani memimpin tidak becus. Itu Pak. Jadi tolong ini semua. Maka dari itu
Sudah saya adukan biarpun ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Gakum. Tim-tim dari Gakum yang sudah turun sudah kami kasih tahu daftar para pelaku, oknum dan lain sebagainya. Saya minta diproses dan diadili secara hukum, Pak. Juga ada yang Bondowoso masalah illegal logging kasus kayu agatis. Terakhir saya adukan pada tanggal kemarin, Pak, 2 bulan kemarin saya ngirimkan surat kepada Bapak Kapolri, Pak. Ini terakhir permasalahan kayu agatis, ya. Yang mana pelakunya diloloskan. Apakah itu pemimpin yang benar, Pak? Jadi tolong Pak Presiden, ini jalan satu-satunya saya dan harapan saya. Jadi justru itu, perhatikan Pak. Jangan perhatikan Rahmanto, perhatikan laporannya Rahmanto berdasarkan fakta Pak Presiden di lapangan. Biarpun saya seorang semacam saya punya hati, Pak, punya pemikiran, punya kepedulian kepada saudara-saudara saya yang lain, Pak, ya. Dengan jerih payah saya turun langsung ke lapangan, Pak, ya, guna ingin membuktikan. Maka dari itu saya buktikan kepada publik, saya viralkan di publik. Tapi semua para pejabat-pejabat yang lain, Pak, membuta terhadap laporan saya. Hanya iya, tapi tidak ada penegakan hukum. Saat ini tolong tegakkan hukum. Itu harapan saya kepada Bapak Presiden. Dan juga saya, hanya apa yang saya minta, hukum tegakkan, hentikan, tangkap semua proses. Jangan pandang bulu, Pak. Oknum Brutani bukan hanya sekarang yang merajalela, Pak, sejak dulu, ya. Ini terkait dengan orang-orang yang serakah, ya. Inilah akibatnya, Pak. Jadi tolong Pak Presiden, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Presiden, perhatikan daerah Bondowoso ini, Pak Presiden, agar tidak semua rakyat semua ini, ya, menderita. Apakah harus menderita dulu? Apakah semua harus tsunami dulu? Seperti contoh di Aceh, baru pemerintah pusat turun tangan, Pak Presiden, ya. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden satu perlindungan buat saya dan keluarga saya dari ancaman orang-orang yang telah saya laporkan. Karena apa? Mereka merajalela, Pak Presiden, di lapangan, ya, mencari dengan orang-orang yang serakah ini. Saya menyesal, Pak, ya, dengan adanya penegakan hukum saat ini. Diombang-ambingkan rakyat kecil seolah-olah dijadikan bola. Ini sudah contohnya. Tapi saya rela, Pak. Jika pemerintah pusat tidak memperhatikan, saya rela. Mengapa sampai saya layangkan surat kepada Bapak Presiden? Karena apa? Karena ini supaya faktanya di lapangan demikian, bahwa rakyat kecil di bawah di negeri ini masihlah tertindas dengan orang-orang yang serakah, Pak Presiden. Itu harapan saya. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden, minta saya kepedulian, perhatian tentang kasus ini, Pak. Jadi saya harap Perhutani semua mendengar, ya. Juga Divisi 2 sebagai pemimpin di Surabaya harus tegas pada bawahannya. Karena apa? Petugas-petugas oknum yang salah hanya dipindah tugaskan. Itu sudah saya laporkan, Pak. Sudah nyata. Maka dari itu pertanyaan saya, apakah surat saya yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden sudah membaca surat saya yang dari Bondowoso yang nama Rahmanto mengadukan surat kepada Bapak Presiden? Jadi saya mohon, itu harapan saya. Jadi biarpun saya ingin mengabdikan kepada negara ini, Pak, ya, demi negara ini bukan kepentingan pribadi saya, tapi ini kepentingan rakyat. Saya merasa terpanggil untuk membenahi daerah ini, Pak, membenahi daerah tanah saya, negara saya, karena saya bagian warga negara dari negeri ini, Pak Presiden. Mohon maaf, saya bukan orang apa, saya orang biasa, ya. Saya ingin apa? Rakyat kecil bebas dari tindasan, dari pemerasan, ya, dari segalanya pun rakyat terlindungi semua. Itu barulah yang namanya adil, Pak Presiden. Kapan lagi, Pak Presiden, kalau tidak sekarang? Sekian dulu, semoga Pak Presiden bisa memperhatikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.